4 blunder Michael Carrick yang bikin MU takluk di kandang Newcastle United. Efeknya fatal. Manchester United akhirnya tersandung di markas Newcastle United setelah keok 1-2 pada lanjutan Liga Inggris 2025-2026, Kamis 5 Maret 2026 dini hari WIB. Ini menjadi kekalahan perdana Setan Merah sejak ditangani Michael Carrick. Dalam 7 pertandingan sebelumnya di era Carrick, Setan Merah membukukan 6 kemenangan dan sekali seri. Kekalahan ini terasa menyesakan bagi MU, karena Newcastle bermain dengan 10 orang sepanjang babak kedua. Namun dengan jumlah pemain lebih banyak, tak mampu dimanfaatkan oleh MU. MU malah kebobolan di menit-menit akhir pertandingan, lewat gol William Osula. Sebelumnya, kedua tim berbagi skor 1-1 pada babak pertama. Mengapa MU gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain dan malah keok dari Newcastle United? Berikut 4 kesalahan yang dilakukan Carrick yang berujung kekalahan di St. James Park. Para pemain Manchester United tampil kurang memuaskan saat menghadapi Newcastle. Namun sejak awal keputusan Michael Carrick untuk kembali menurunkan trio lini depan yang sama sudah menimbulkan tanda tanya. Saat melawan Crystal Palace, MU sebenarnya tidak bermain bagus dan meraih kemenangan lebih karena kartu merah yang diterima lawan. Namun, trio lini depan mereka juga tidak benar-benar mengunci tempat sebagai starter. Situasi ini sudah terjadi dalam 4 pertandingan terakhir, tetapi Carrick tetap mempertahankan struktur dan rencana serangan yang sama. Saat menghadapi Newcastle, kuartet lini depan United jelas tidak berjalan efektif. Memang masing-masing pemain sempat menunjukkan momen bagus secara individu, tetapi secara keseluruhan kurang ada permainan yang direct dan intensitas tinggi. Ini seharusnya membuat Carrick serius mempertimbangkan perubahan dalam pendekatan menyerang ke depannya. Gol Manchester United lahir lewat Casemiro, yang sekali lagi membuktikan dirinya sebagai ancaman terbesar dalam situasi bola mati, terutama lewat kerjasamanya dengan Bruno Fernandes. Namun saat tim sedang mengejar kemenangan dan membutuhkan gol tambahan, keputusan untuk menarik Casemiro pada menit ke-60 terasa membingungkan, apalagi ada jeda 11 hari sebelum pertandingan berikutnya. Manuel Ugarte sebenarnya tampil cukup baik setelah masuk, tetapi dalam situasi membutuhkan gol, keputusan tersebut dinilai kurang tepat, mengingat kontribusi Casemiro di dalam kotak penalti sangat penting, terlebih dengan beberapa umpan matang yang dikirimkan Fernandes. Manchester United kesulitan menciptakan peluang sepanjang pertandingan. Umpan silang Bruno Fernandes menjadi satu-satunya jalan bagi Setan Merah untuk mengancam, tetapi Carrick baru memasukkan Amat pada menit ke-76. Pemain asal Pantai Gading itu memang tidak punya banyak waktu untuk memberi dampak nyata, namun laga tersebut jelas membutuhkan kualitas teknik dan etos kerjanya tanpa bola. Menghadapi tim dengan 10 pemain, Amat bahkan bisa saja dimainkan sebagai bek sayap dan mungkin akan tampil lebih baik dibandingkan Diogo Dalot maupun Malacia. Sejak laga-laga awal kepemimpinannya, Carrick kerap mengambil keputusan yang aman, namun saat melawan Newcastle, ia dinilai membuat kesalahan besar. Bukan berarti Carrick tidak layak mendapatkan pekerjaan itu secara permanen, tetapi hasil ini jelas mengurangi peluangnya. Ia harus segera berbenah, karena performa dalam 4 pertandingan terakhir belum cukup baik. Nosair Mazraoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-85, dan sebagai penggantinya, Carrick justru memasukkan Tyrell Malacia, keputusan yang pada akhirnya berujung kekalahan. Malacia tampil sangat buruk dalam proses gol kemenangan Newcastle, terlihat benar-benar kewalahan dan tidak mampu mengimbangi permainan. Padahal Carrick sebenarnya punya opsi lain di bangku cadangan, seperti Aiden Heaven dan Godwill Kukonki yang dinilai lebih layak dimainkan. Malacia dianggap sudah jauh tertinggal dari standar permainan United, bahkan dinilai tak pantas berada di lapangan maupun di bangku cadangan. Keputusan Carrick untuk memainkannya sulit dipahami, dan hal itu harus dibayar dengan berakhirnya rekor tak terkalahkan tim. Michael Carrick akui terpukul usai kekalahan perdana bersama Manchester United. Michael Carrick merasakan kekalahan pertamanya sebagai manajer Manchester United setelah takluk 1-2 dari Newcastle. Ia mengakui hasil tersebut sangat menyakitkan bagi timnya.
Laga di St. James Park, Kamis 5 Maret 2026 dini hari WIB, diwarnai gol penentu dari William Osula yang masuk sebagai pemain pengganti. Gol itu merusak upaya MU dalam perburuan tiket Liga Champions. Sebelum pertandingan ini, Carrick mencatat 6 kemenangan dan 1 hasil imbang sejak mengambil alih kursi pelatih pada Januari. Ia juga sempat melalui periode tanpa kekalahan saat menjadi pelatih interim pada 2021. Dalam pertandingan tersebut, Newcastle sempat unggul lewat penalti Anthony Gordon sebelum Casemiro menyamakan kedudukan. Meski unggul jumlah pemain di babak kedua, MU gagal memaksimalkannya dan justru kebobolan di menit akhir. Carrick menilai timnya tidak tampil sesuai harapan sepanjang pertandingan. Ia merasa MU sebenarnya memiliki peluang untuk mengendalikan laga. Namun Newcastle mampu memanfaatkan momen penting dengan baik. Carrick pun memberikan apresiasi kepada pendekatan permainan lawan. "Kami tidak senang dengan cara kami bermain malam ini," kata Carrick. "Cara pertandingan sebenarnya sebagian besar ada dalam kendali kami, tetapi kredit untuk Newcastle dan cara mereka mendekati pertandingan. Kami tahu ini akan sulit, kami membawa pertandingan ke posisi di mana kami bisa melangkah lebih jauh, tetapi kami tidak melakukannya. Saya benar-benar sangat kecewa," lanjut Carrick. Manchester United sempat unggul jumlah pemain setelah Jacob Ramsey menerima kartu kuning kedua. Situasi itu diharapkan menjadi titik balik bagi tim tamu. Namun Carrick menilai keunggulan tersebut bukan alasan atas kegagalan timnya. Ia menegaskan seluruh tim harus bertanggung jawab atas performa yang kurang maksimal. "Saya tidak berpikir ini karena mereka bermain dengan 10 orang. Kami hanya tidak bermain cukup baik. Kami tidak bisa mencari alasan untuk itu," ujar Carrick. "Kami semua bertanggung jawab atas hal itu," tambah Michael Carrick. Meski kecewa, Carrick mencoba melihat posisi timnya secara menyeluruh. Ia menilai MU masih berada di jalur yang cukup baik dalam persaingan papan atas. Pelatih asal Inggris itu menegaskan pentingnya segera bangkit dan fokus ke laga berikutnya. Ia yakin timnya memiliki kualitas untuk merespon kekalahan ini. "Kami harus kembali bekerja dan menjadi lebih baik untuk pertandingan berikutnya. Kami memang kalah 1 pertandingan dan tidak bermain cukup baik, tetapi dalam gambaran besar, kami berada di posisi yang cukup baik," ucap Carrick. "Malam ini menyakitkan, tetapi kami akan menjadi lebih baik pada pertandingan berikutnya. Anda harus kembali bekerja keras dan melakukan hal-hal yang kami lakukan saat memenangkan pertandingan sebelumnya. Kami bisa melakukan itu. Kami adalah tim yang baik. Malam ini bukan milik kami," tutup Carrick. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.